sadistis, membunuh 3 orang dan memutilasi juga membuang jasadnya ke tempat-tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar kamu? Terima kasih ya kamu udah klik video ini. Kalau biasanya kamu mendengar kisah-kisah horor, hari ini aku akan membawa kamu ke dalam sebuah cerita pembunuhan sadis di Indonesia. Now it's summertime. Kalau selama ini kamu pernah mendengar kisah pembunuhan dan mutilasi itu dari Rian Jombang di tahun 2008. Ternyata di tahun 1996 ada seorang wanita yang sudah pernah melakukan itu terlebih dahulu. Inilah kisah dari Astini. Di tahun 1996 inilah terjadi kehebohan ketika salah seorang warga menemukan potongan kepala di Sungai Wonorejo, Surabaya. Potongan kepala tersebut diserahkan ke kantor polisi dan dari kantor polisi ini diserahkan ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Berita tentang ditemukannya potongan kepala ini terdengar sampai ke telinga dari Agus Purwanto. Agus Purwanto ini mengaku telah kehilangan kakak perempuannya beberapa hari. Akhirnya dia ngecek ke RSUD dan dia membenarkan bahwa potongan kepala yang dia temukan itu adalah milik kakaknya, Puji Astuti. Mendengar keterangan dari Agus Purwanto, polisi langsung bergerak mencari saksi-saksi yang kemungkinan terakhir kali melihat Puji Astuti. Dari keterangan para saksi, akhirnya didapatkanlah bahwa Puji Astuti ini terakhir kali terlihat di rumah Astini. Astini langsung dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Dan di kantor polisi inilah Astini mengakui perbuatannya bahwa ia telah membunuh dan memutilasi Puji Astuti. Astini ini mengaku bahwa kejadiannya bermula ketika jam 4 sore Puji Astuti ini datang ke rumahnya untuk menagih utang. Astini bilang saat itu sama Puji Astuti bahwa dia lagi gak punya uang, dia gak bisa bayar utang saat itu. Puji Astuti yang dengar dia langsung marah, dia bilanglah dengan kata-kata kasar, "Dasar wong kere, masak aja ndak bisa gimana mau bayar utang." Ya, translatannya adalah dasar orang miskin, masak aja gak bisa gimana mau bayar utang. Marah si Puji Astuti ini. Mendengar dia dimarahin dengan kata-kata kasar, Astini ini gak terima. Dia yang lagi ngobrol sama Puji Astuti, tiba-tiba ditinggalin aja Puji Astutinya. Dia balik lagi membawa sepotong besi dan dihantamkannya potongan besi itu ke kepalanya Puji Astuti. Kebayang. Terkulai lemaslah langsung Puji Astuti itu ke lantai dengan bersimbah darah. Habis itu dia gereklah Puji Astuti dari lantai itu ke dapur dan ditutupnya mayat dari Puji Astuti dengan tikar. Barulah di jam 2 subuh itu Astini beraksi. Dia ambillah mayatnya Puji Astuti dan dia buka tuh tikar yang tadi dipakai penutup. Dia potong-potong tubuh Puji Astuti menjadi 10 bagian. Dari mulai memotong kaki, memotong tangan, bagian tubuh sampai dengan memotong kepalanya. Apa yang dilakukan setelah dia memotong-motong tubuh dari Puji Astuti ini? Ternyata dia masukin bagian-bagian tubuh Puji Astuti ke dalam kantong plastik. Dia masukin tuh satu demi satu ke beda-beda kantong plastik karena setelah dia masukin dia pergi keluar untuk membuang badan yang udah dipotong-potong itu ke sejumlah tempat sampah yang ada di sekitar Surabaya dan juga ke sungai-sungai di Surabaya. Dan ada pernyataan yang paling mencengangkan ketika Astini mengatakan bahwa dia bukan cuma membunuh Puji Astuti, tapi dia juga membunuh 2 orang tetangganya yang bernama Rahayu dan Sri Astuti. Kepada Rahayu, Astini ini mempunyai hutang sebesar 1.250.000. Ketika dia ditagih, lagi-lagi gak punya uang dan gak bisa bayar. Marah lagi itu Rahayu. Dan emosi lagi Astininya, kemudian dibunuhlah. Dan yang kedua itu
siapa namanya, Sri Astuti. Dia juga punya utang ke Ibu Sri Astuti sebesar Rp550.000. Lagi-lagi tersinggung dengan kata-katanya Bu Sri Astuti ini, akhirnya Astini lagi-lagi membunuh dan memutilasi korbannya. Dan gak lupa Astini ini setelah membunuh korban-korbannya, dia mengambil uang dan perhiasan dari korbannya. Pernah ada pelaporan tentang hilangnya 2 tetangga Astini ini ke kantor polisi, dan pernah juga ditemukan potongan tangan dari salah seorang korban ini oleh pemulung di tempat sampah di Surabaya. Tapi prosesnya masih bergulir, dan dengan pernyataan dari Astini inilah akhirnya membantu polisi menemukan siapa sesungguhnya pembunuh dan pemutilasi 2 orang hilang tersebut. Vonis mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Astini oleh pengadilan. Astini kayak gak bisa berbuat apa-apalah, dia pasrah dengan hukuman yang telah ditetapkan. Kemudian pengadilan mengatakan apakah mau naik banding atau tidak. Ternyata Astini bilang, ya tunggu, dia akan mikirin dulu. Beberapa hari kemudian dia menyatakan naik banding, tapi kemudian pengadilan menolak. Karena menurut pengadilan, tindakan yang dilakukan oleh Astini ini sangat sadistis. Membunuh 3 orang dan memutilasi juga membuang jasadnya ke tempat-tempat yang berbeda. Ruang persidangan yang diisi oleh banyak keluarga dari korban ini begitu mendengar putusan vonis mati dari Astini, mereka bersorak-sorai gembira banget. Mereka bahkan menyalami hakim-hakim yang baru aja keluar dari ruang persidangan. Polisi-polisi disalamin, mereka bilang, nah kalau kayak gini kami puas, katanya gitu. Bahkan ketika Astini dibawa keluar didampingi sama polisi, ada salah satu anggota keluarganya yang bilang, kalau nggak hukuman mati, bebasin aja tuh Astini, biar saya yang bunuh. Gitu katanya, saking mereka kesalnya sama Astini. Pengacara dari Astini meminta majelis hakim untuk meringankan hukuman mati dari Astini. Dia mengatakan, janganlah hukuman mati, berilah kesempatan Astini untuk dibina karena Astini ini memiliki gangguan kejiwaan. Tapi permintaan dari pengacaranya ditolak oleh pengadilan karena hasil dari pemeriksaan psikologi Astini ini tidak mengalami gangguan kejiwaan. Dia lebih tepatnya mengalami gangguan kepribadian. Jadi Astini ini sensitif, cepat marah, cepat tersinggung menurut dari polisi begitu. Nah, kenapa sih Astini ini bisa mengalami gangguan kepribadian? Setelah diperiksa, ternyata Astini ini mengalami masa lalu yang suram. Jadi dia itu diurus sama kakak tirinya yang memang sangat keras. Terus kehidupannya dari mulai dia kecil sampai dewasa selalu dalam kehidupan yang miskin dan terlilit hutang. Bahkan dia pernah mengalami kehilangan 2 anaknya dan dia harus kerja banting tulang sebagai pembuat plastik penutup beca. Nah, gaji dari suaminya juga gak cukup, dia cuma pekerja bengkel yang hidupnya pas-pasan. Ketika Astini ini diperiksa psikologisnya, polisi sempat menanyakan beberapa pertanyaan tentang keluarganya dan dia selalu menceritakan kejadian yang dialami keluarganya itu dengan menangis. Sementara kalau dia ditanya tentang korban-korban yang telah dibunuhnya, dia kembali terdiam, menjawab dengan tenang dan mengakui bahwa memang dia yang melakukan, dia yang bersalah. Tibalah hari di mana eksekusi Astini ini akan segera berlangsung. Ditanyalah Astini ini sama pihak lapas, keinginan-keinginan terakhirnya dia apa sih yang dia pengen, katanya gitu. Dia mengatakan dia pengen dibawain buah apel dan langsep, juga dia minta uang, katanya gitu. Ditanyalah sama wartawan berapa sih jumlah uang yang diminta sama Ibu Astini ini, tapi pihak lapas dia bilang adalah cukup. Kira-kira kayaknya uang ini akan diberikan sama anak-anaknya yang nanti akan datang mengunjungi Astini ke lapas. Permintaan Astini akhirnya diberikan. Dikasihlah itu buah yang dia minta, dimasukkan ke plastik, dikasihin saat Astini di lapas, dan juga uang yang dia minta juga dikasihin ke Astini. Sambil menunggu Astini, ternyata regu penembak dari kepolisian sudah bersiap-siap. Memang letaknya nggak dikasih tahu di mana sih tempat eksekusi Astini ini. Jadi polisi cuma bilang bahwa akan ditaruh di sebuah lapangan, kemudian Astini akan didudukkan di lapangan tersebut. Sampailah akhirnya Astini ke lapangan yang sudah dituju dan Astini didudukkan di sebuah kursi berjarak 12 meter. Regu penembak sudah bersiap mendengarkan aba-aba yang akan diberikan untuk menembak Astini.
Kemudian tidak lama terdengarlah suara aba-aba yang mengatakan, "Dor!" Ketika itulah Astini terkulai lemas di kursinya. Kemudian jasad dari Astini ini dibawa untuk diotopsi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di mana rumah sakit itu adalah rumah sakit yang menangani kasus ditemukannya potongan mayat korban dari Astini. Beredar kisah mistis dari rumah kontrakan yang sempat didiami oleh Astini. Jadi setelah Astini ini divonis hukuman mati, kemudian keluarganya meninggalkan rumah kontrakan lamanya itu untuk pindah entahlah kemana, dan rumahnya ini dikontrakan ke orang lain. Datanglah keluarga baru ini ke rumah kontrakan bekas kontrakannya Astini. Dan ternyata mereka nggak kuat. Jadi mereka menyatakan banyak kejadian-kejadian aneh sejak mereka tinggal di sana, katanya gitu. Karena mereka nggak kuat, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Diisilah lagi dengan keluarga baru. Rumah kontrakan itu kan tadinya diisi sama Astini sendiri ya, waktu masih Astini ngontrak di sana. Setelah diisi sama keluarga baru, dibagi dualah rumah sederhana itu diisi sama 2 keluarga. Ternyata kejadian-kejadian aneh pun sering terjadi. Dari mulai bau amis, bau darah tercium dari rumah yang tiba-tiba mengisi seluruh ruangan rumah tersebut. Gak kebayang ya, takut sih aku. Nah, orang ini menceritakan nih bahwa dapur yang dulunya dijadikan Astini tempat untuk memotong-motong korbannya sekarang dijadiin kamar. Tapi sama penghuni baru ini kamar itu sama sekali nggak pernah dia pakai karena dia sering mengalami hal-hal yang aneh di sana. Dan dia juga takut untuk tidur di tempat bekas mutilasi, katanya gitu. Tapi kamar itu juga sering dibersihin, sering dirapihin, dan sering dijaga lah sama keluarga yang baru sekarang ini. Terlepas dari rumah yang angker itu, ternyata ada sebuah sumur di dekat rumah Astini itu yang dipakai sama Astini untuk membuang jaket dan kunci motor dari Puji Astuti. Itu juga digadang-gadang, diduga menjadi tempat horor. Kenapa? Karena kan ada bekas jaket dan kunci motor dari korban Astini itu. Tapi aku nggak tahu sih kejadiannya gimana. Pokoknya katanya sekarang nuansa rumahnya itu horor dan mengerikan, katanya gitu. Apa pendapat tetangga-tetangga Astini ini yang sebelah rumah depan rumahnya tentang kejadian yang dialami Astini? Mereka ternyata sedih. Karena menurut tetangga di depan rumahnya Astini ini bilang bahwa Astini ini orang yang ramah kok, baik banget, katanya gitu. Tapi memang dia sering kali lihat Astini kalau diganggu atau merasa tersinggung sama tetangganya, sama celotehan tetangganya, dia langsung marah. Jadi dia memang yakin bahwa Astini ini memiliki gangguan kepribadian. Itulah kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 1996. Jadi saran dari aku untuk kalian adalah jaga mulut dan jangan berhutang. Jangan lupa di subscribe channel aku, di like dan dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen juga boleh di bawah sini ya. Support terus channel aku dan sampai jumpa, bye bye.